Selamat datang di YouTube channelnya Itu Siapa. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kala satu persalinan. Ya, jadi kala satu persalinan itu juga disebut dengan kala pembukaan. Apa saja yang perlu kita bahas tentang kala satu persalinan? Yang pertama, kita harus tahu dulu perubahan yang terjadi pada akhir kehamilan. Ya, jadi sebelum masuk persalinan itu ada suatu proses, ada suatu perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil untuk menghadapi proses persalinan, dan itu kadang tidak mudah. Ya, perubahan itu meliputi perubahan fisik, perubahan psikologis ibu, melibatkan seluruh sistem dalam tubuhnya, dan sayangnya kadang-kadang perubahan-perubahan yang timbul pada ibu pada akhir kehamilan itu tidak selalu dinikmati oleh semua ibu hamil. Kadang ada yang sangat mengganggu, itu yang harus kita waspadai oleh semua ibu hamil, ya. Kemudian apa saja yang terjadi? Yang pertama, kecemasan sering timbul, terutama banyak berkaitan dengan persalinan dan perawatan bayi baru lahir. Nah, kadang ibu hamil atau ibu yang baru saja ibu yang akan memulai persalinan atau pada trimester akhir kehamilan itu banyak berkecamuk di dalam dirinya. Saya kira-kira nanti persalinannya normal nggak ya, persalinannya itu katanya sakit, katanya sulit, dan lain sebagainya. Kira-kira nanti kalau bayi saya lahir, saya bisa merawatnya dengan baik nggak ya? Kalau saya tinggal kerja bagaimana? Siapa yang merawat bayi saya, dan seterusnya. Banyak sekali yang terjadi di dalam benak ibu hamil tersebut. Itu dari satu sisi, yaitu sisi fisik, sisi psikis, mohon maaf. Selain itu ada sisi fisik yang berubah juga. Jadi pada 2-3 minggu terakhir sebelum persalinan itu bagian terendah janin masuk ke dalam pintu atas panggul. Ya, jadi bagian terendah janin kalau yang normal itu kepala ada di bawah, dia mulai masuk ke pintu atas panggul, ke jalan lahirnya. Dimana di situ akan menimbulkan kesulitan berjalan, rasanya ganjel di bawah. Ibu akan merasa tidak nyaman, nyeri di bagian punggung bawah, dan seterusnya. Kemudian akan tetapi fundusnya turun, yang menimbulkan rasa nyaman di atas. Ibu bisa menghela nafas lebih panjang, gitu ya. Kemudian karena kepala sudah masuk ke pintu atas panggul tadi, ke jalan lahir, akan menimbulkan frekuensi urin. Jadi ibunya akan cenderung berkemih lebih sering karena ada urgensi urin itu kebelet, yang sangat kebelet mendadak, kadang sampai stres inkontinensia atau istilahnya ngompol, gitu ya. Nah, apa yang perlu diketahui oleh ibu hamil, karena yang tadi tidak selalu mudah untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi, perlu diberikan informasi yang memadai tentang perubahan yang terjadi pada awal proses persalinan. Tadi secara fisik bagaimana, secara psikologis, secara emosi bagaimana. Karena itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Informasi yang diterima oleh ibu hamil itu sangat berpengaruh kepadanya, juga termasuk pengalaman-pengalaman sebelumnya. Pengalaman itu bisa didapatkan dari pengalaman pribadi atau bisa didapatkan dari orang lain, dari saudara, tetangga, cerita-cerita proses persalinannya, dan seterusnya. Jadi sangat banyak pengaruhnya. Informasi-informasi yang sebenar-benarnya yang dari bidan itu akan sangat membantu ibu untuk memilah-milah mana yang informasi yang perlu dipikirkan atau mana yang bisa dikesampingkan, gitu ya. Kemudian akan muncul his-his palsu di akhir kehamilan. Itu juga perlu kita sampaikan. His yang palsu itu yang bagaimana, his yang bagus itu yang bagaimana, itu. Kemudian selain his tadi, his palsu dan his yang sebenarnya, his persalinan, itu bisa dibedakan berdasarkan dia keteraturannya.
dia teratur atau tidak. Ya, seumpama setiap 5 menit sekali, kalau his yang sebenarnya ya terus teratur setiap 5 menit sekali, bahkan bisa lebih cepat. Tapi kalau his palsu atau yang sering disebut Braxton his itu ada kontraksi tapi irregular, tidak teratur, dan saat dipakai istirahat dia akan berkurang atau malah hilang. Pada saat kita beraktivitas, hisnya menguat, tapi pada saat istirahat, hisnya berkurang. Gitu ya. Kemudian kita harus jelaskan juga tentang tanda-tanda persalinan kala 1 atau mulainya persalinan dengan adanya blood show atau SLAM, bloody show. Jadi ada lendir bercampur darah, bukan darah segar ya, tapi lendir bercampur darah. Lendir bercampur darah itu dari mana? Lendir bercampur darah itu didapatkan dari lendir serviks. Darahnya itu karena serviks diperas membuka, jadi ada sebagian kecil pembuluh darah yang terputus atau terputus saat pembukaan serviks, kemudian bercampur dengan lendir serviks yang terperas pada saat serviks membuka, itu jadi keluarnya menjadi lendir serviks. Kemudian kita juga harus sampaikan mungkin juga akan ada ketuban pecah atau ketuban merembes. Ibu hamil harus tahu apa bedanya ketuban dengan urin atau cairan kemih ya. Karena kita tadi sudah bahas bahwa ibu di akhir kehamilan akan mungkin terjadi stres inkontinensia urin atau terjadi frekuensi urin, di mana itu mungkin kalau ibunya tidak aware, dia akan tidak bisa membedakan ketuban yang merembes ataupun urin. Jadi nanti kita beritahu caranya, ketuban itu yang bagaimana, urin itu yang bagaimana, atau ibu sudah diberitahukan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi sehingga ibu akan mengingat-ingat, saya tadi ngompol enggak, atau saya tadi pengen ada keinginan untuk pipis sehingga terjadi inkontinensia urin, atau tidak ada keinginan pipis sama sekali tapi tetap merembes, celana dalam basah dan seterusnya. Baunya bagaimana untuk membedakan, itu ibunya diberitahu terus-menerus ibu hamil itu. Ya. Kemudian tanda-tanda infartu yang sesungguhnya, ya kan? Tanda-tanda infartu yang sesungguhnya, kalau tadi ada his palsu dan seterusnya. Ini his persalinan yang bagaimana? Sifatnya nyeri melingkar dari punggung memancar ke perut bagian depan. Jadi sakit yang dirasakan ibu itu mulai dari punggung, kemudian memancar ke depan, kemudian sangat kuat di depan. Nah, itu cirinya his yang sebenarnya. Makin lama makin pendek intervalnya, makin kuat intensitasnya dan teratur tadi ya. Teratur, makin lama makin cepat dan makin kuat intensitasnya. Kalau dibawa berjalan bertambah kuat, dipakai istirahat juga nggak akan hilang kalau his persalinan yang sebenarnya. Mempunyai pengaruh pada pendataran dan pembukaan serviks. Jadi semakin sering his, semakin kuat his, pembukaan dan pendataran serviks akan bertambah. Artinya persalinan kala 1 mengalami kemajuan. Nanti akan diikuti dengan penurunan kepala dan seterusnya. Keluarnya lendir bercampur darah tadi, dan yang paling pasti adalah adanya pembukaan serviks. Ya, ada his, ada blood show, ada yang lain-lain, tapi tidak disertai pembukaan serviks, berarti belum merupakan tanda persalinan dimulai. Oke, kemudian kala 1 persalinan, kita masuk kala 1 persalinan ya. Kala 1 persalinan itu disebut juga kala pembukaan, di mana di kala 1 persalinan itu terjadi proses pembukaan serviks mulai dari 1 sampai lengkap 10 dan bisa dilalui oleh janin. Ya, jadi ini proses yang sangat panjang dan sangat penting. Jadi untuk menentukan proses persalinan itu akan berjalan dengan lancar atau tidaknya akan dilihat dari kala 1 fase kala 1 ini.
Kala 1 persalinan atau kala pembukaan dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten di sini mulai pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Kenapa disebut laten? Karena pada fase ini tidak bisa ditentukan berapa jam akan berlalu. Ya, jadi kala 1 fase laten ini bisa sangat lama pada ibu-ibu tertentu atau bisa sangat cepat pada ibu-ibu tertentu juga. Jadi tidak bisa dipastikan. Ini kala 1 fase laten akan berlangsung berapa jam gitu, tidak bisa dipastikan. Bidan-bidan tidak menggunakan fase laten ini sebagai patokan. Jadi menggunakan fase yang kedua, yaitu fase aktif. Jadi kalau seorang ibu bersalin sudah masuk fase aktif, disitulah mulai dikatakan masuk ke persalinan yang sesungguhnya dan bisa ditentukan kira-kira kapan bayi ini akan lahir secara normal. Ya, fase aktif itu berlangsung sekitar 6-7 jam. Sekitar itu dibagi lagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi. Bisa dilihat di gambar nantinya. Jadi fase akselerasi itu pembukaan 3-4 jam, berlangsung 2 jam, berlangsung selama 2 jam. Jadi pembukaan 3-4 itu berlangsung selama 2 jam. Kemudian ada fase dilatasi maksimal. Kenapa dikatakan fase dilatasi maksimal? Di fase ini akan terjadi loncatan pembukaan serviks atau pembukaan serviks berlangsung sangat cepat. Pada pembukaan 4 sampai dengan 9 cm itu hanya berlangsung pada 2 jam saja. Ya. Kemudian fase deselerasi itu kembali 2 jam hanya 1 cm, yaitu pembukaan 9 sampai 10. Yang saya katakan tadi adalah pada primigravida, ya, pada primigravida. Jadi normalnya demikian, karena kalau pada multigravida itu banyak lagi faktor yang mempengaruhi, tidak ada patokan seperti itu. Kalau multigravida bisa lebih cepat, gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ada 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif. Fase laten itu dimulai pembukaan 1-3, kemudian fase aktif itu pembukaan 3-10 atau 4-10. Ada buku yang mengatakan begitu, sampai pembukaan lengkap. Fase aktif bisa berlangsung 6-7 jam sekitar itu. Kemudian pada multi bisa lebih pendek lagi gitu ya. Jadi kalau dilihat di grafik ini, coba dilihat pada grafik, dapat diketahui di sini dijelaskan bahwa, coba lihat pada fase aktif itu kurvanya meningkat sangat tajam ke atas, ya, sangat tajam ke atas. Apalagi sudah masuk dilatasi maksimal, ini pembukaan 4-9 berlangsung hanya 2 jam saja. Kemudian gambar berikutnya ini, pada slide berikutnya ini dapat dilihat bahwa pembukaan serviks yang normal itu dia tebal sekitar 2 cm ketebalannya, kemudian akan menipis yang disebut effacement, kemudian membuka, akan menipis dan membuka. Jadi tidak hanya langsung membuka, tidak. Jadi ada proses penipisan, ada proses pembukaan pada serviks. Ya. Perbedaannya dengan multigravida dapat dilihat pada gambar bahwa kalau di multigravida penipisan dan pembukaan bisa berlangsung bersama-sama. Tapi kalau pada primi dia akan menipis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan. Kenapa kok pada multigravida berbeda? Karena dia sudah pernah membuka, istilahnya sudah berpengalaman kemarin di persalinan-persalinan sebelumnya. Jadi dia sudah mahir menipis dan membuka, istilahnya begitu kalau kita analogkan kepada kita sendiri sebagai manusia. Gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai bidan pada saat pertemuan awal dengan ibu yang akan melahirkan? Karena ini penting sekali. Proses persalinan itu bukan proses yang mudah,
untuk seorang ibu. Walaupun dia sudah berpengalaman melahirkan berkali-kali, akan tetap saja pada saat proses persalinan dimulai, dia akan berkecamuk dalam dirinya rasa takut, rasa bingung, rasa stres dan seterusnya. Ya, banyak sekali. Yang pertama yang harus dilakukan adalah komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan dan percaya diri ibu. Tingkatkan rasa percaya diri pasien kita, klien kita, ibu bersalin itu, supaya dia bersemangat untuk menjalani proses persalinannya dan tidak selalu berakhir dengan SC karena patah semangat di tengah. Ya, kadang-kadang banyak sekali ibu-ibu yang tidak mengetahui proses persalinan, berapa lama akan menjalani proses itu, sehingga keinginannya selalu saya ingin bersalin dengan cepat, padahal proses itu tidak selalu begitu. Itu ya. Jadi harus kita sampaikan di awal prosesnya demikian sehingga ibu bersemangat dan percaya diri untuk bisa melaluinya dengan normal. Kemudian kaji riwayat masa lalu. Kalau ada riwayat-riwayat masa lalu yang mengganggu secara fisik, secara psikologis untuk proses persalinan, kita harus melakukan penata laksanaan di awal. Jelaskan kalau benar-benar persalinan itu adalah proses yang fisiologis dan bisa dilalui dengan minimal intervensi. Kemudian persiapan ibu dan keluarga. Selain ibu secara individu, ibu yang akan bersalin secara individu, kita juga harus melibatkan keluarga. Kita harus melibatkan keluarga untuk memulai persalinan ini. Karena tanpa dukungan keluarga, rasa percaya diri ibu tidak akan bagus dan proses persalinan kadang tidak bisa dilalui dengan baik oleh ibu. Setelah melakukan pendekatan secara verbal atau komunikasi interaktif, mengkaji tentang tadi riwayat, ada memberi dukungan, meningkatkan percaya diri dan lain-lain, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik tentunya. Sebelum pemeriksaan fisik dilakukan lebih jauh, yang pertama kali harus diingat yaitu aspek legal kita sebagai bidan. Yang pertama yang dilakukan adalah membuat informed consent bahwa kita akan melakukan pemeriksaan secara detail, termasuk pemeriksaan dalam dan lain sebagainya, dan pasien menyetujui kita melakukan itu. Jadi tidak ada tuntutan-tuntutan nanti di belakang bila terjadi sesuatu yang mungkin kita belum menjelaskan dan lain sebagainya. Jadi informed consent di awal itu sangat penting untuk kita bisa melakukan tugas kita sebagai bidan dan tenaga kesehatan dengan tenang dan sebaik-baiknya. Ya, sebelum pemeriksaan lebih lanjut, selain informed consent, yang paling penting adalah mengosongkan kandung kemih. Ibu itu dipersilahkan untuk ke kamar mandi mengosongkan kandung kemihnya atau kencing terlebih dahulu. Kemudian kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa vesika urinaria atau kandung kemih itu letaknya tepat di depan uterus, ya, tepat di depan uterus. Jadi pada saat kita nanti melakukan perabaan atau palpasi kepada pasien, memegang perutnya, menggoyang perut bagian bawah dan lain sebagainya, itu memberikan ibu nyaman. Bayangkan kalau vesika urinaria dalam keadaan penuh, ibu tidak akan nyaman kita pegang, karena rasanya kita tahu sendiri kalau belas kita penuh kemudian perut dipegang itu rasanya bagaimana. Selain kenyamanan, tentunya karena posisinya ada di depan uterus, itu akan mengganggu perabaan kita, akan menghalangi kita untuk mengetahui apa sebenarnya yang sedang kita raba di dalam uterus. Bagian kecil janin atau bagian janin yang bagaimana itu bisa disamarkan dengan adanya vesika urinaria. Jadi untuk hasil yang akurat dan rasa nyaman pada pasien, kosongkan kandung kemih sebelum kita lakukan pemeriksaan. Kemudian melakukan pemeriksaan terperinci, terutama pada keluhan-keluhan yang dialami pasien, dan tentunya kalau pada ibu bersalin fokusnya adalah pada abdomen dan nanti pada VT atau vaginal tuse. Kemudian TTV juga paling penting, tekanan darah, nadi, suhu, respirasi, ada edema atau tidak di kaki, di tangan, muka dan seterusnya.
Kemudian ada yang paling penting lagi adalah pemeriksaan pervaginam secara teliti dan menyeluruh ya. Jadi pemeriksaan vagina itu harus terperinci, menyeluruh, karena tidak bisa diulang-ulang. Ya, tidak bisa diulang-ulang seenaknya sendiri. Ada aturannya karena menyangkut privasi ibu, menyangkut rasa nyaman yang dirasakan oleh ibu. Ya. Kemudian tadi anamnesa yang dilakukan oleh bidan kepada pasien selain identitas ya, tafsiran persalinan ini penting. Jadi kita kembali tanyakan kalau misal itu pasien kita dari awal, dari hamil pertama, it's okay, nggak apa-apa. Berarti kita sudah sangat kenal oleh pasiennya, sudah tahu dia tafsiran persalinannya kapan. Tapi jika ada pasien yang baru datang pada saat dia mau bersalin, hal yang paling penting yang kita harus cek adalah usia kehamilan. Kita kaji mendalam tentang HPHT, head pertama, hari pertama head terakhirnya, untuk mengetahui apakah benar-benar persalinan ini adalah persalinan yang normal dan aterm, ataukah dia prematur atau preterm, ataukah malah postterm atau postdate ya. Itu sangat perlu kita kaji karena itu adalah salah satu cara kita untuk menentukan keputusan atau tindakan yang terbaik untuk pasien. Misal pada ibu prematur atau persalinan preterm, persalinan yang belum waktunya atau di bawah usia 37 minggu, bidan tidak mempunyai wewenang untuk menolong ya, karena kemungkinan terjadi penyulit atau kemungkinan terjadi kondisi yang buruk pada janin akan sangat besar dan itu sangat membahayakan ya. Kalau kita memaksakan diri untuk menolong, kan lebih kecil lebih enak untuk menolong, lebih cepat persalinan. Iya, secara proses persalinan akan baik-baik saja karena bayinya kecil dan lain sebagainya. Tapi setelah bayi lahir akan ada problem-problem yang lebih besar lagi yang harus ditanggulangi oleh bidan dan itu sangat berbahaya, makanya tidak boleh. Demikian juga pada kasus postdate atau postterm ya. Kalau kasus postterm kita tidak boleh lalai. Kemungkinan apa yang terjadi kalau kasus itu postterm, apa yang terjadi pada bayinya, dan kemungkinan resiko-risiko yang akan terjadi pada bayi sangat besar. Bayinya kemungkinan akan distres, ketubannya bisa keruh, bisa terjadi asfiksia dan lain-lain. Seorang bidan harus bisa memprediksi hal-hal yang terjadi. Jadi sebisa mungkin kita menolong persalinan yang normal. Jika ada kemungkinan postterm, postdate atau preterm, kita akan beritahu pasien, kita akan edukasi pasien dan akan melakukan persetujuan rujukan dan lain-lain. Kemudian kita juga harus mengkaji riwayat alergi obat karena mungkin nanti kita akan memberikan obat antibiotik untuk pencegahan, untuk profilaksis infeksi dan banyak hal. Kemudian mungkin ada alergi obat-obatan yang lain, kita harus kaji. Kemudian riwayat kehamilan sekarang, apa saja keluhannya, mungkin dia terdiagnosa penyakit apa atau penyakit apa saat hamil, kemungkinan yang terjadi karena masalah tersebut juga harus dikaji. Riwayat kehamilan sebelumnya, yang mungkin kehamilan dan persalinan sebelumnya, yang mungkin akan terjadi lagi di persalinan yang sekarang. Misal ini hamil kedua, anak yang pertama lahir SC, harus kita kaji SC-nya kenapa. Diagnosanya karena kesempitan panggul. Jadi kita harus hati-hati, mungkin akan terjadi hal yang sama. Kalau sudah kesempitan panggul, kemungkinan untuk bisa lahir pervaginam di persalinan yang ini juga akan sangat besar gitu ya. Jadi harus kita cek secara detail. Pemeriksaan fisik yang terpenting pada kehamilan pada persalinan tadi, selain
ditanyakan HPHT. Yang paling penting juga adalah tafsiran berat janin. Jadi untuk memperkirakan kira-kira janin ini bisa lahir per vaginam atau tidak. TFU-nya berapa? Jadi TFU tafsiran berat janin itu bisa kita ukur dengan TFU, tinggi fundus uteri. Kita bisa prediksikan dengan rumus TFU dikurangi 11 atau 12 dikali 155. Nah, mengukur TFU-nya itu yang penting. TFU kalau lebih dari 40 cm itu kemungkinan hasilnya tafsiran berat janinnya juga akan sangat besar, jadi harus sangat hati-hati. Selain tafsiran berat janin, presentasi juga demikian. Yang paling normal presentasi janin adalah letak belakang kepala. Ya. Jadi kalau ada presentasi yang lain, kita harus pikirkan kira-kira ini bisa nggak lahir per vaginam, atau kita bisa menolongnya nggak. Kemungkinan yang terjadi pada ibu apa, kira-kira yang terjadi pada janin apa, itu juga harus diprediksi. Kemudian pemeriksaan dalam jalan lahirnya, mampu atau tidak, kemungkinan terjadi penyulit karena kelainan jalan lahir ada atau tidak, kemudian denyut jantung janinnya kita harus periksa berkala terus menerus DJJ, karena kemungkinan denyut jantung itu bisa berubah sewaktu-waktu dalam proses persalinan. Ya, DJJ itu tidak selalu stabil, dipengaruhi oleh kelancaran kemajuan persalinan. Ada penyulit tidak selama proses persalinan, itu sangat penting sekali.